Bang. Iya bang. Jelasin kromatografi lapis tipis dong. Oke, jadi saya di sini akan menjelaskan apa itu kromatografi lapis tipis ya. Tapi sebelum itu kita perkenalan dulu kali. Nama saya Idam Juliansyah dengan NIM 44432306163 dari Fakultas Pertanian dan jurusan Ilmu Perikanan. Nah, jadi kromatografi lapis tipis itu atau yang biasa kita kenal KLT adalah metode campuran senyawa berdasarkan perbedaan kepolaran dan kelarutan masing-masing komponen dalam suatu fase. Jadi KLT ini atau kromatografi lapis tipis ini ada dua fase. Fase diam dan fase gerak. Nah, oke, kita bahas selanjutnya adalah fase diam. Tadi saya sudah jelaskan KLT itu memiliki dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Nah, apa sih bang fase diam itu? Kita lihat sama-sama. Saya katakan fase diam adalah biasanya itu adalah pelarut. Biasanya adalah bentuk lapisan tipis silika, alumina atau bahan lain yang dilapiskan di atas plat kaca, aluminium atau plastik. Nah, jadi kalau kita mau melakukan KLT ini atau komponen lapis tipis ini, kita mau mengujinya jadi bisa di atas plat kaca, aluminium atau kertas juga bisa. Nah, selanjutnya itu ada fase gerak. Fase gerak itu berupa campuran pelarut yang digunakan untuk membawa komponen campuran melewati fase diam. Jadi si fase gerak ini adalah komponen gitu loh, yang dia ini berfungsinya untuk penjelasannya buat naikkan dari fase diam itu ke fase gerak ini. Oke. Jadi komponen utama dari KLT ini ada 4. Setahu saya itu ada 4. Yang pertama itu sampel, terus kamar pengembang, lalu fase gerak sama fase diam. Nah, saya jelasin ya. Tadi kita udah jelaskan tentang fase diam dan fase gerak. Jadi langsung saja ke sampel. Sampel adalah titik kecil campuran senyawa yang ditempatkan di bagian bawah plat. Nah, jadi tadi saya sudah jelaskan plat itu bisa berupa kaca, aluminium, kertas ya, dan lain-lain. Nah, jadi sampel yang mau kita uji, jadi kita taruh di bawah plat gitu loh. Nah, jadi seperti itu singkatnya. Dan kamar pengembang adalah wadah tertutup tempat plat KLT dikembangkan. Nah, jadi kamar pengembangan itu berupa wadah tertutup gitu loh ya, kalian bayangkan aja wadah tertutup tempat si plat yang tadi itu kita buat kembangkan. Oke, sekarang kita akan masuk ke penjelasan proses kerja atau langkah-langkah dari kromatografi lapis tipis ini. Yang pertama itu ada teteskan sampel ke dalam plat. Nah, jadi platnya ini seperti ini, misalkan kita teteskan 1, 2, 3, 4 misalnya gitu. Nah, lalu yang kedua itu ada letakkan plat ke dalam kamar berisi sedikit fase gerak dengan posisi titik sampel di atas permukaan pelarut. Oke, selanjutnya ada biarkan pelarut naik melalui aksi clipper membentuk komponen-komponen campuran. Setelah itu
Setelah itu lalu diangkat dan dikeringkan setelah plat yang kita mau. Misalnya kan tadi yang ketiga, belakan pelarut naik melalui aksi clipper dan membentuk komponen campuran. Nah, misalnya kita di titik mana kita mau gitu. Jadi di titik mana kita mau, kita stop lah gitu. Lalu kita angkat, lalu dikeringkan. Nah, hasilnya itu pindai atau kita amati lah itu secara visual atau dengan sinar UV. Oke, jadi yang terakhir, fungsi dari KLT apa sih bang? Fungsi dari KLT itu, oke, saya kasih tahu ya. Menurut saya yang tadi tonton itu, fungsi KLT itu bisa lebih mungkin ya, kurang lebih itu seperti identifikasi senyawa dalam campuran seperti komponen-komponen yang kita mau kromatografi lapis tipis ini. Terus ada uji kemurnian zat, bisa juga pakai KLT ini. Terus pemantauan reaksi kimia, dan yang terakhir itu bukan fungsi sih, lebih tepatnya biasanya diaplikasikan di dalam analisis farmasi, kimia organik, atau forensik dan lingkungan. Oke teman-teman, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada misinformasi atau kesalahan informasi dari saya. Mohon tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.